kedekatan kita dengan Yesus dalam doa senantiasa terwujud di dalam tindakan kasih yang nyata terhadap sesama. Semoga hidup kita senantiasa memancarkan peran kasih Kristus yang senantiasa membawa sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita akui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada malaikat
Kamu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Paman Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah
Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dipanjatkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia membuktikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Segala peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah Dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapa yang ingin jadi orang kudus? Ya, satu, yang lain, yang mau? Orang biasa, orang kudus. Cuma beberapa. Kenapa nggak mau? Berat? Dikatakan memang tadi dalam bacaan pertama, orang-orang kudus itu mereka yang keluar dari segala kesusahan. Memang itu berat, tetapi perlu diperjuangkan sampai menuju, sampai memperoleh kekudusan. Jadi mau berjuang atau tidak? Dalam dokumen Laudato Exsultate, almarhum Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk menjadi kudus. Dia mengatakan, jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak atau cucu untuk mengikuti Yesus. Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, hidup yang kudus bukan hanya diperuntukkan bagi Bapak Uskup, bagi para imam, bagi para suster, pater, biarawan, biarawati. Kekudusan juga bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan tetap menghayati diri kita dengan kasih dan masing-masing memberikan kesaksian sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada. Lebih lanjut, Paus Fransiskus mengatakan, saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah, dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar, dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka, dalam diri mereka yang sakit, dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tidak senyum, di dalam kegigihan perjuangan mereka untuk terus maju hari demi hari. Saya melihat kekudusan dari gereja yang menyintai. Seringkali hal tersebut merupakan kekudusan dari pintu sebelah. Mereka yang hidup dengan kita, mereka mencerminkan kehadiran Allah. Karena itu, janganlah takut pada kekudusan. Kekudusan tidak akan mengambil daya hidup dan kegembiraan kita. Justru sebaliknya, kita akan menjadi apa yang dikehendaki Bapa saat menciptakan kita, dan kita akan
Paus Fransiskus mengatakan di dalam diri orang tua tampak kekudusan, di dalam diri suami tampak tidak kekudusan, tampak bagaimana bekerja keras, dalam diri anak-anak tampak kekudusan, dalam diri mereka yang sakit, yang menderita, bisa juga orang menjadi kudus karena mau berjuang, mau terus maju, tetap tersenyum, dan senantiasa kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Yesus dalam bacaan Injil kali ini juga mengatakan bersukacitalah dan bergembira. Sabda bahagia yang disampaikan Yesus mengundang kita untuk memasuki cara hidup baru, cara hidup yang meneladani hati Allah sendiri. Dunia sering mengajarkan bahwa kebahagiaan diperoleh dari kekuasaan, dari harta, dan kemuliaan. Namun Yesus membalikkan semuanya. Yang berbahagia justru mereka yang miskin di hadapan Allah, yang lemah lembut, yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang aniaya demi kebenaran. Menjadi miskin di hadapan Allah berarti menyadari bahwa kita bergantung sepenuhnya padanya. Menjadi lemah lembut bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka yang membawa damai adalah anak-anak Allah, karena mereka mencerminkan wajah Bapa yang penuh belas kasih. Maka kebahagiaan dan sukacita menurut Yesus hendaknya lahir dari hati yang terbuka terhadap kasih Allah dan kasih kepada sesama. Dan semua itu adalah jalan menuju kekudusan. Maka pertanyaannya, apakah kita memiliki tekad, memiliki kemauan untuk menjadi kudus? Jangan takut menjadi kudus, kata Paus Fransiskus, dan jangan berhenti untuk mengejar kekudusan. Siapapun kita, bagaimanapun situasi hidup kita, selalu ada jalan yang terbuka untuk menjadi kudus di hadapan Allah. Paling tidak kita berusaha dalam hidup kita mencerminkan kehadiran Allah yang penuh kasih, kehadiran Allah yang penuh dengan kesabaran, yang setia, lemah lembut, dan membawa damai di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dapat kita perjuangkan untuk menjadi kudus. Kita dapat melakukannya kapanpun dalam rutinitas
Tetapi mari kita lanjutkan terus kebiasaan baik yang sudah kita bangun ini sampai betul-betul berbuat dalam kehidupan, betul-betul menghantarkan kita, menuntut kita untuk mau bertobat, mau menjadi kudus, mau membawa kebaikan, damai, dan sukacita dimanapun kita berada. Kita semua dipanggil menjadi kudus, dan semoga rahmat Tuhan senantiasa menguatkan kita di dalam perjuangan kita untuk mencapai kekudusan dan kelak kita dipersatukan di dalam bilangan para kudus di surga. Marilah kita menyembah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sampai selamanya. Setelah disediakan dengan firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita nyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang telah Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, yang diberikan secara dalam pemerintahan Kristus Pilatus, disatukan Allah yang dimahamkan, yang berketuhanan yang dari ketiga atau tiga orang mati, yang dari surga kudus serta Maha Bapa yang Maha Kuasa, dari sini yang ada yang hidup dan hidup. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kekudusan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi para pendeta gereja agar menjiwai umat dan membimbingnya dengan semangat para kudus yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab di dalam masyarakat, semoga Bapa menerangi para pemimpin agar menyadari keunggulan tugas mereka dan semakin giat berusaha memelihara dengan segala kemampuan dan kemampuan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah dan menderita, semoga Bapa memberi kekuatan dan memberkati mereka yang lemah serta yang menderita sehingga merasa terhibur karena menikmati bantuan dan pertolongan yang diterima dari mana saja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Bapa membimbing kita agar kita saling menghibur dan saling membantu dalam perjalanan menuju langit dan bumi baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berikan, kita sampaikan intensi dan permohonan kita masing-masing. Allah Bapa di surga, Engkau menjadikan hidup kekal pada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami dan doronglah kami dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwartakan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kota Yerusalem surgawi, undang kami di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Kau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para berziarah melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka-cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus kami sesuara mengagungkan dan memuji Kau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Kau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara yang rela, Ia mengambil roh dan sambil mengucap syukur, Ia mencah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangsa, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiran-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan surat-suratnya bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang hidup perjamuan anak domba. Namun saya tidak pantas untuk datang ke saya, tapi bersabdalah saja saya.
berdoa. Ya Allah, kami menyembah Engkau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa tahun Jubileum dan doa pembangunan ruang doa. Bapa yang ada di surga, semoga kami telah menganugerahkan kepada kami dalam program Yesus Kristus Saudara kami, dengan hati cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penakut Presiden yang tinggi akan beri Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan khusus selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah dari seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi dunia Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas penyertaan kasih dan anugerah-Mu. Kami umat paroki Bulan Maria Galuh boleh merenovasi ruang doa ini, tempat kudus-Mu di mana Engkau bertahta dalam kesatuan yang maha kudus-Mu, dan Engkau hadir secara netral bagi kami. Kami berharap pada adorasi ini menjadi tempat di mana kami boleh semakin merasakan kehadiran-Mu. Kami semakin memperdalam iman kami dan semakin merasakan keindahan dan sukacita di dalam Engkau. Semoga kami semua yang datang ke rumah doa ini diringankan dari segala beban hati dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Kami mohon agar Engkau terus memberkati dan memberi kelancaran dalam setiap proses ini, sehingga boleh selesai tepat pada waktunya. Lindungilah kami semua yang terlibat dalam renovasi ini. Bapa, berkatilah juga setiap orang-orang yang sudah terlibat dan yang akan terlibat di dalam renovasi ini, dengan berkat yang menumpang dari kemurahan hati-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan yang perantara kami atas segenap syukur dan doa kami. Amin. Bapa kami yang ada
Tuhan